Dia tahu tentang isi curhat mami tentang si Korla, kenapa mami sampai nggak suka dengan si Korla. Dia tahu betul karena dia tahu dan melihat gitu loh kejadian itu, bahwa si Korla dulu adalah hatersnya mami dan selalu memborbardir mami, membuat konten tentang mami dan menjelek-jelekkan mami sebelum dia viral, bahkan 3 bulan sebelum dia viral. Bahkan dia viral pun sebagian video-video yang dia upload itu adalah menghina mami dan masuk ke TikTok, makanya dia viral. Dan teman-teman mami itu tahu, sahabat mami itu tahu, bahkan orang terdekat mami pun itu tahu, dan dia tahu apa alasannya untuk mami tidak suka kepada Korla. Oke, itu poin yang pertama ya. Nah, ini terserah netizen mau suka mau enggak, terserah. Ini tanggapan mami tentang para teman mami dan sahabat mami yang mami anggap adalah teman baik. Oke. Di sini mami tidak pernah mengajak teman mami musuhan sama si A sama si B, tidak pernah. Sama sekali. Kebalikannya adalah teman-teman mami kadang nyuruh mami kalau seandainya mereka tidak suka dengan si A, mami pun menghargai mereka, tidak mau berteman dengan musuh mereka. Dan mereka juga tahu. Bahkan teman mami pun kalau seandainya musuhan sama si A, mami wajib untuk ikut membantu musuhan sama si itu. Dan mami juga ikut membantu pemusuhan itu. Bahkan mami pun berani membela, bahkan mempertaruhkan isi kepala mami untuk membantu para sahabat mami ini dan teman mami ini. Kalau seandainya dia punya musuh gitu ya, di beberapa pengusaha lain gitu, nah mami itu jadi garda terdepannya. Mami bantuin aku dong untuk ini, mami bantuin. Tapi mami tidak pernah yang namanya sekalipun minta bantuan sama mereka. Apa salahnya sih, nggak usah diposting gitu ya, kenapa sih harus seperti itu? Nggak pernah, mami tidak pernah seperti itu. Ambil satu contoh, adalah teman mami nggak usah sebutkan namanya. Dia musuhan sama si A, sampai duduk pun mami nggak boleh, mami nggak usah, ayo kita duduk di sebelah sana aja, itu musuh aku. Dan kedua adalah, mami aku dihajar sama ini, mami tolong dong postingin ini, dan mami bantuin. Tapi mami itu kadang sedih anak-anak online-nya. Begini, mami tidak suka dan sangat nggak suka banget kalau seandainya ada teman itu cari aman. Cari aman itu orang yang tidak punya pendirian, dalam arti seperti ini. Aku mah aku nggak ikut-ikutan tentang itu, tentang ini. Padahal dengan urusan dia, mami kadang ikut-ikutan gitu loh, kan karena disuruh gitu ya. Tapi mami tidak suka dengan begini. Kan mereka yang berurusan tapi nggak ikut-ikutan. Itu bukan sahabat. Udah tahu kok dihina akunya, udah tahu aku dicaci maki dulunya sama dia. Masa bilang aku mah cari aman? Itu bukan teman namanya, sayangnya. Itu bukan kawan, itu namanya lawan. Kalau ada teman yang mencari aman, itu tandanya teman itu teman yang munafik. Itu pantas kamu jauhin ya. Tidak perlu kamu temanin lagi, tidak perlu kamu, ya cukup hanya sebagai kenal aja, hanya say hello aja, seperti itu. Ini bukan terdiri dari kamu iri ya apa enggak, bukan iri hati, bukan dengki hati, tapi kembali kepada bagaimana teman dan sahabat kita disakiti oleh seseorang gitu. Sekalipun yang menyakiti kita itu, menyakiti teman kita itu lagi dipuja-puji sama orang seluruh Indonesia, tapi kan dia tahu dia tuh bukan malaikat, dia tuh bukan nabi yang tidak punya tempat salah dan dosa gitu loh orang itu. Dan kita harus mengerti, oh iya sahabat saya disakiti, setidaknya walaupun kau tidak ikut-ikutan, tidak memposting dan tidak meledek. Itu sih yang mami yang mami rasakan. Ya kalau seandainya tidak perlu untuk bermusuhan, nggak apa-apa gitu, setidaknya. Ya ini sih curahan hati mami anak-anak online-nya. Ya nggak apa-apa sih ya. Karena dengan kejadian adanya si Korla ini, mami juga tahu. Bukan hanya kemarin mami di dalam pesantren, mami tahu siapa teman sama kawan. Di sini juga ada ujiannya. Jadi untuk menjadi teman itu ada ujian-ujian lulus atau tidak lulusnya. Ya, mungkin kalian udah tahu lah. Kalau anak-anak online mami yang baru mungkin nggak tahu. Anak-anak online mami yang lama tahu lah siapa teman-teman mami yang mami bantuin berantem, yang ribut sama si A, sama si B, yang tidak pernah mami kenal sampai menjelekkan usahanya dia, mami ikut-ikutan, ya kan? Kenapa mami ikut-ikutan? Ya karena ada sepak terjang bantuan, dorongan gitu loh. Minta bantu mami gini, mami bantu. Tapi Mami tidak minta tolong sih, tapi setidaknya hargailah perasaan sahabatnya, hargailah temannya, seperti itu, ya kan? Nanti kalau diomongin, alah kamu itu julid, kamu itu ini, nanti diomongin seperti itu. Padahal enggak, alah kamu mah tambah musuh, enggak.
karena memang kita cari sahabat, cari teman itu ada susah sih anak-anak online-nya. Dikala kita susah, senang, ada ujian-ujiannya, apalagi mempunyai teman baru, itu sangat sulit untuk memilah-milih teman itu. Jadi kalau kita lagi ada teman baru, kita lagi sanjung-sanjungkan teman kita yang lama, kita lupa-lupakan kayak gitu tuh, memang sangat sulit untuk mendapatkan seperti itu gitu loh. Dikala kita lagi naik, kita dipuji-puji, kita harus hati-hati, Mami 2023 ini nggak bisa fake. Suka katakan suka, tidak suka katakan tidak suka. 2003 ini selalu Mami kasih tahu dari awal tahun sampai sekarang. Intinya kalau Mami nggak suka, Mami akan cerita dan Mami akan kasih tahu Mami tidak suka, seperti itu ya. Ingat ya satu hal, Mami tidak pernah menyenggol orang di luar sebelum Mami disenggol ya, termasuk si Korla ya, Wewe Gombel, seperti si NM, seperti si apa ya, musuh-musuh Mami gitu loh. Mami nggak pernah menambah musuh yang lain, nggak. Kalau nggak disenggol, Mami tidak akan pernah men-spill itu orang gitu loh. Dan kalian tentu tahu, kalau Mami mau terkenal, mau viral-viral aja, apa yang lagi booming seperti dulu, seperti Mami bilang, si Rehan timbul, Kak Jil timbul, siapa timbul, tinggal Mami senggol-senggol aja semuanya setiap yang kali timbul. Tapi tidak, karena mereka tidak pernah menyenggol Mami. Nah Korla kenapa? Karena Korla hampir 2 tahun berturut-turut itu selalu senggol Mami. Bahkan terakhir Mami berantem dengan si Wegom pun dia ikut campur, dia live Instagram dan menghina Mami, sedangkan Mami tidak pernah kenal yang namanya Korla alias Bapak Idrus. Bapak Idrus ya, jadi tidak pernah Mami senggol yang namanya Bapak Idrus alias Korla. Jadi kepada kalian teman Mami, bahkan mantan teman Mami lah ya, atau ya sahabat Mami yang pernah susah senang bersama, tetapi di dalam hal ini Mami tidak bisa toleran, tidak bisa toleran karena memang dia musuhnya Mami. Karena kamu pun demikian, kamu punya musuh, Mami juga akan menjauhi seperti itu ya kan. Dan Mami juga tidak pernah nongkrong dengan musuh-musuhmu. Tapi dengan seperti ini Mami sudah sadar bahwasanya Mami sekarang tidak bisa dikontrol lagi. Apa yang Mami lakukan berdasarkan hati Mami untuk memutuskan, dan Mami tidak bisa, namanya Mami gak boleh berteman, nggak bisa. Sekalipun itu musuhmu, ya tetap akan aku temanin. Karena memang seperti yang kamu bilang, ya aku sih nggak ada urusan dengan si A, dengan si B ya. Karena apa? Ya seperti ini, apa yang kamu lakukan sama Mami, Mami akan lakukan kepada kamu. Itu harus kalian camkan. Ada satu hal anak-anak online ya, Mami tuh sedih kadang-kadang. Mami ada temen dulu sama arisan anak-anak online-nya. Mami tuh nggak pernah musuhan sama si A itu, sampai musuhan segala macamnya. Dan Mami pilih teman Mami karena Mami musuhan, karena berteman gitu. Karena itu musuhnya yang tadinya Mami nggak ikut campur jadi ikut campur gitu loh. Tapi kalau dibalikin gitu ya Mami sedih anak-anak online-nya. Tapi Mami senang dengan kejadian seperti ini. Mami tegaskan, Mami tidak bisa dikontrol lagi oleh kamu. Oke? Jadi ya kesedihan Mami ini kebahagiaan buat Mami juga ya. Sedih dimana kok bisa sih seperti itu gitu. Tapi senangnya dengan Mami tahu, oh ya untung tidak terlalu panjang gitu loh. Ya udah cukup kenal aja. Kalau dijadikan teman lagi sepertinya enggak sih anak-anak online-nya. Kalau kejadian sahabat lagi enggak. Tapi kalau untuk ribut enggak, karena Mami sudah stop dengan musuh yang ada. Tidak mau dikembangbiakkan lagi ya. Cukup musuh geng war-war, si NM, ya udah sama si Korla ini. Tidak ada yang lain lagi gitu, tidak ada. Itu hanya cukup, oh ya udah cukup tahu aja, oh ya udah cukup tahu aja, seperti itu sih. Tapi pengalaman Mami adalah Mami nggak mau terlalu membela mati-matian lagi orang yang dekat sama Mami. Ya udah urusan kamu aja, saya nggak mau musuhan sama si A hanya karena kamu dan aku bela kamu, seperti itu. Itu tidak akan ada terjadi lagi dalam kamus Mami.
Ya kalau seandainya anak-anak online sih ya wajar-wajar aja ya membenci mami gitu, tidak suka sama mami ya karena memang haters mami ya, karena mereka mungkin ada fansnya Wegom, ada fansnya si NM dan juga ada fansnya si Bapak Idrus. Ya nggak apa-apa, itu fan-fan aja gitu loh. Tapi kalau namanya teman sahabat kan dia tahu curhatan hati mami ya kan, dia tahu alasan mami apa, dan di depan mami membela mami tapi di belakang mami ternyata tidak. Nah itu kan bukan kawan, itu jadi lawan ternyata gitu loh. Nah jadi sekarang ya mami ya gimana ya, ya seperti itulah anak-anak online-nya. Kalian ajalah yang menilai dengan sendirinya mami ini bagaimana orangnya ya kan. Intinya mami sekarang happy dengan pendirian mami dan keputusan mami saat ini seperti itu. Kalau mau jadi teman atau sahabat itu, kalau mau cari aman adalah dengan tidak memposting itu cukup gitu loh. Bukan kamu langsung memberikan itu ada api langsung kamu kasih gas seperti itu bukan cari aman namanya. Itu berarti kamu cari lawan dan juga kamu bukan kawan yang benar-benar kawan. Teman itu adalah ya udah tidak perlu memposting. Seandainya pun kamu datang ke acara itu ya kamu nggak usah heboh gitu loh. Kamu harus memikirkan perasaan teman dan sahabat kamu sendiri yang sudah menguntungkan buat kamu. Bukan mami berteman sama siapapun, ingat mami tegaskan, mami tidak pernah merugikan siapapun. Bahkan mereka berteman sama mami, mami inilah menguntungkan. Dari ujung kaki dan ujung rambut mami ini selalu menguntungkan buat teman-teman siapapun itu. Mami tidak pernah merugikan bagi teman-teman mami sendiri. Itu harus mami tegaskan. Akhirnya dijemput juga setelah sekian lama menunggu di lobi. Nah, udah potong rambut dia seperti Doraemon. Mau cari aman itu seperti ini. Nah, cari aman itu, kata-kata cari aman itu harus pintar mengelolanya gitu loh. Kayak mami sama LL udah baikan tapi tidak mau cari aman itu seperti ini. Nah, cari aman itu, kata-kata cari aman itu harus pintar mengelolanya gitu loh. Kayak mami sama LL udah baikan tapi tidak musuhan. Tapi mami nggak pernah posting-posting tentang LL karena mami menjaga perasaan teman-teman mami yang bermusuhan sama LL gitu loh. Termasuk dia dan termasuk ada Meli, ada Gandhi, ada siapa, ada si Fahri gitu ya. Nggak mau mami posting-posting. Kalau seandainya pun mau cari aman ya ketemu tapi tidak berteman gitu loh. Hanya yang penting tidak musuhan gitu. Nah itu sebenarnya poin untuk mencari aman. Bukan kamu memposting, memuji-muji gitu loh segala macamnya tanpa kamu. Nah itu namanya cari aman gitu loh. Nah contoh mami ada berteman sama si H gitu ya kan, dia punya musuh gitu, punya musuh tapi mami nggak mau musuhan. Sampai contohnya mami jangan duduk dengan dia ya, mami nggak mau duduk. Oke mami hargain, nggak mau duduk. Bahkan mami nggak mau posting. Kalaupun seandainya ketemu dengan musuhnya si H, mami nggak pernah posting dan juga tidak membicarakan si H itu. Itulah sifat mami itu seperti itu, nggak mau memposting kalau musuhnya. Bahkan bila perlu jadi dulu pernah contohnya si Koko Hans lah ya, pernah bermusuhan dengan si Cece. Mami nggak pernah memposting sama Cece berteman, maksudnya ketemuan sama Cece. Mami nggak pernah yang namanya story-story. Karena apa? Mami menjaga perasaannya Hans seperti itu. Nah mami kalau berteman seperti itu, anak-anak online paling pintar menjaga perasaan orang dan paling pintar menjaga perasaan teman. Jadi kalau kalian pernah lihat Koko Hans pernah berantem sama si Cece Arifan ya di media sosial, mami nggak ikut-ikutan memang gitu loh. Dan mami hanya diam di balik layar. Dan pernah sekali ketemu sama Cece tapi mami nggak memposting karena mami menjaga perasaan toh, supaya apa? Nanti kalau mereka baikan mami juga aman dan masih bisa berteman kembali. Nah itu enaknya. Tapi kalau seandainya kita posting itu kita tidak menjaga perasaan teman kita sendiri seperti itu. Apalagi maaf nih si Korla ini kan
musuh terdalam gitu loh, dalam lautan samudra seperti itu. Harusnya bisa lebih wise lagi, lebih elegan lagi, lebih high lagi gitu, lebih wise lah dalam menanggapi dari sisi pertemanan seperti itu. Dan ini hanya sebagai curhatan Mami aja di media sosial, di Instagram, karena banyak anak-anak online Mami yang bertanya gitu loh ya. Walau bagaimanapun sebagian jiwa raga Mami ini milik anak-anak online. Jadi Mami harus klarifikasi bagaimana tanggapan Mami tentang teman-teman Mami yang dekat dan memposting tentang si Korla, nah atau si Bapak Idrus. Nah itulah tanggapan Mami. Silahkan kalian berteman sama Idrus sementara waktu. Silahkan kalian posting tentang Idrus sementara waktu, dan sementara waktu Mami menghindar dulu demi kebaikan kita bersama, menghindar dari sisi pertemanan yang lagi tidak baik-baik saja. Kata dia itu bukan sindiran, itu langsung to the point. Mami memang 2023 ya katakan ya, tidak katakan tidak, nggak bisa mudah Mami anak-anak online. Nah itulah suatu bentuk contoh-contoh bagaimana teman-teman sahabat kita kalau cari aman, kalau seandainya musuh kita itu tidak mau musuhan sama teman kita. Itulah namanya tip-tip cari aman ya. Dan Mami pun kadang contohnya Gandhi nih ya, Mami ketemu mantannya dia di premier, Mami jangankan posting ya, jangankan posting, negur aja sekadarnya, dan foto bareng pun enggak gitu loh. Itulah Mami kalian itulah pinternya menjaga perasaan teman-teman Mami itu pinter, Mami itu pinter, brilian gitu loh ya, dan tidak memposting musuh teman-teman Mami. Jadi harus pinter jadi teman, tapi nggak apa-apa, mungkin itu kekurangan mereka dalam sisi pertemanan ya. Kalau Mami sih ciwi, glamming. Kalau Mami sih nggak mau nambah musuh. Nah itulah curhatan hati Mami yang kalian tanya-tanya dari dulu, dari kemarin sampai sekarang, tentang bagaimana tanggapan Mami, teman-teman Mami yang memposting tentang si Korla, termasuk Hans dan juga Gandhi itu. Ini tanggapan Mami ya. Kalian kan minta tanggapan Mami ya, kami bukan nggak ada musuhan, nggak ada apa, enggak. Ini tanggapan Mami gitu loh. Masih baik-baik aja, karena Mami tuh nggak bisa menyembunyikan apa yang tidak Mami sukai, sayang gitu ya. I love you. Mami jalan-jalan dulu, kulineran dulu, mau ngelondri dulu. Ini lagi sama Randy dan bapaknya Alejandro, kita lagi kulineran lagi. Dan ini bos kucing loh, kucing di Jakarta. Makan-makan. Banyak banget. Kayaknya ini udah 1 ekor deh kalian makan. 1 ekor. Tadi 1 sapi 30 box. Itu sisa berapa box? Enggak, kita tambah lagi loh, Mi. Mau tambah lagi loh, Tak. Iya, Tak. Buat kita lagi ya. Baby, calm down. Fais le tour du monde, machallah. Pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. C'est dans la peau, mon salon. Fais le tour du monde, machallah. Banyak juga yang DM Mami tentang si Bapak Idrus menghina anaknya si NM ya, ngatain jangan makan uang haram gitu ya. Kalau Mami sih selama ini ribut dengan NM ya, nggak pernah ngatain anaknya sama sekali, bahkan memposting atau apapun itu. Mau sebenci apapun Mami tidak mau bawa anak-anaknya. Nah si Bapak Idrus ini emang udah kelewatan sih bawa anaknya NM gitu. Sebenarnya kalau seandainya kamu serang NM ya serang aja. Mami aja bahkan ya udah dilaporkan, bahkan udah ditahan segala macam. Nggak pernah Mami menyerang anaknya NM, nggak setega itu Mami kalau menyerang musuh. Ke poinnya aja gitu loh. Nah memang
sifat Pak Idrus ini memang nggak bagus. Memang jangankan anaknya NM, Aceh udah pernah dia hina, Habaib pernah dia hina, Ustadz Abdul Somad dia pernah hina. Ya kalau Mami Okla dia hina, tapi orang-orang ini kayak Aceh dia katain ya itulah yang udah Mami post di akun Adrena Izazega _real itu kan udah Mami post itu bagaimana dia menyerang Serambi Mekah Aceh gitu loh, dan jejak digitalnya masih ada gitu loh. Jadi kalau seandainya NM melaporkan si Bapak Idrus alias si Korla itu ke polisi ya wajar-wajar aja, dan itu ya pasti akan Mami dukung gitu loh. Mami aja yang berurusan dengan NM aja ya, yang udah pernah berurusan dengan pihak kepolisian, nggak pernah Mami menghina anaknya, karena Mami anggap ya anak itu nggak ada dosa gitu loh, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau seandainya NM melaporkan si Korla ke kantor polisi ya Mami dukung aja, support aja gitu ya, karena ya anak-anak itu nggak ada salahnya gitu loh ya. Itu tanggapan Mami ya gitu, itu tanggapan Mami untuk anak-anak online. Terus ada yang bilang, tapi kan Mami kan musuh nama NM, Mami aja dikatahin di ini, nggak apa-apa, udah biasa gitu loh. Kata-katain, musuh-musuhan, udah biasa. Dan Mami memang tidak akan pernah berteman dan tidak akan pernah ini sama si NM berteman, enggak. Tapi Mami itu realistis aja gitu loh, mana yang benar, mana yang enggak. Jangan karena kita benci sama orang, contoh Mami benci banget ini sama NM sampai ke itunya juga kita serang gitu. Enggak begitu konsepnya. Musuhan tetap musuhan, tapi dengan cara yang elegan gitu loh. Jangan kayak wegom nyerang orang tua, nyerang ini, nggak boleh seperti itu. Ke pribadinya aja langsung. Kita nggak suka pribadinya. Jangan bawa keluarga, jangan bawa anaknya. Nah inilah kekurangan dari war ini. Kalau ibaratnya ribut, anak dibawa-bawa. Kalau ribut, keluarga dibawa-bawa gitu loh. Untung Mami nggak pernah bawa keluarga di dalam urusan perkelahian gitu ya. Itu tanggapan Mami, oke? Oh ya, anak online ada kabar baik. Tadi itu mungkin story Mami ditonton oleh para teman-teman Mami dan juga ada sahabat Mami juga, dan ada juga Gandhi. Sebenarnya ini juga bukan buat Gandhi, tapi ternyata Gandhi juga merasa bagus lah, alhamdulillah gitu ya. Dan Gandhi secara personal sudah minta maaf sama Mami dan mengatakan sayang banget sama Mami, dan Mami juga mengatakan sayang sama Gandhi. Mungkin ya namanya teman ya, pasti ada rasa khilaf ya, dan Mami memaafkan. Tapi jujur ini bukan buat Gandhi, Mami hanya mencontoh aja. Tapi memang Mami nggak tahu Gandhi itu punya konten yang seperti itu. Memang Mami berita tentang seperti itu tuh, tentang si Pak Idrus itu memang langsung Mami abaikan. Nah tadi Mami cek ternyata benar dia pernah posting gitu loh tentang si Pak Idrus. Ya udah nggak apa-apa, Mami maafkan seperti itu. Dan love you Gandhi. Nah, Gandhi ini termasuk anak Mami yang smart. Jadi dia langsung berpikiran, gentle, langsung menghubungi Mami. Padahal tujuan dari Instastory Mami ini bukan buat Gandhi terutama ya. Nah, mungkin karena dia juga pernah memposting tentang si Pak Idrus alias si Korla, jadi akhirnya dia minta maaf, nggak apa-apa. Berarti berbesar hati, dan Mami pun sebagai yang lebih tua juga mengapresiasi seperti itu. Nah, yang lucunya lagi, story ini buat seseorang, tapi seseorang itu tidak menghubungi kita, tidak malah membalas seperti status-status apa. Nah, itu tandanya tidak berbesar hati dan tidak tahu kesalahannya. Nah, itu ya, Gandhi itu bagus ya, karena mungkin berpendidikan dan kuliahnya juga di Amerika gitu ya. Bukan Mami menyepelekan yang lainnya tidak kuliah di Amerika atau dimanapun, enggak, tapi berbeda gitu loh, tingkat level berpikirnya beda. Welcome ke apartemen Mami online. Ini apartemen Mami online loh, baru lah aku di Medan ini udah dapat apartemen loh, ya kan? Ini Casa Grande. Tuh, Casa Grande ke apartemen Mami. Mashallah. Hey, hold up, I ain't with that. Devil try to get his leg back. Pull up, spin back. Pull up, spin back. Mashallah. Pas comme les autres, mashallah. Anak online ini Mami mau pakai facial wash.